Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa, dari semua orang di rumah Anda, kucing kecil itu telah memilih untuk tetap justru dengan Anda? Bukan kecelakaan, apa yang tidak? Kucing memiliki kepekaan spiritual yang tidak diketahui banyak orang, kemampuan untuk membedakan yang melampaui apa yang bisa dilihat mata kita. Hewan-hewan misterius dan elegan ini memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu yang tersembunyi untuk mayoritas misi ilahi yang telah disimpan Allah di jiwa-jiwa tertentu. Dan jika seekor kucing memutuskan untuk tetap setia di sisi Anda, oh teman saya, itu karena telah terdeteksi dalam diri Anda percikan surgawi yang sedikit di bawah. Alkitab mengingatkan kita dalam Yeremia 1:5, sebelum terbentuk di perut aku bertemu denganmu, dan sebelum kamu lahir aku menguduskanmu. Bukankah itu luar biasa? Tuhan sudah memiliki tujuan untuk Anda jauh sebelum Anda memberikan kelonggaran. Pertama Anda di dunia ini, dan yang menarik adalah bahwa hewan-hewan kecil ini, dalam kebijaksanaan naluriah mereka yang diberikan oleh Sang Pencipta, dapat merasakan panggilan istimewa yang ada pada Anda. Bukannya kucing itu hanya mencintai Anda lebih dari anggota keluarga lainnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah bahwa ia telah mengakui pengurapan ilahi yang menyertai Anda, merek yang tidak terlihat, tetapi kuat yang Allah tempatkan pada mereka yang ditakdirkan untuk memenuhi misi khusus di kerajaannya. Terlihat baik tentang bagaimana keliru kucing Anda. Pernahkah Anda memperhatikan apa yang biasanya didekati saat Anda berdoa? Atau mungkin saat Anda membaca firman Tuhan? Atau mungkin ketika Anda berada di saat-saat refleksi spiritual yang mendalam? Mereka bukan kebetulan teman baik. Kucing itu menanggapi kehadiran Roh Kudus yang berdiam di dalam diri Anda. Yesus Kristus mengajari kita bahwa kerajaan surga adalah seperti harta yang tersembunyi di ladang, dan hewan-hewan ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi harta rohani yang Anda bawa di dalamnya. Seolah-olah mereka bisa melihat di luar fisik, memahami cahaya khusus yang berasal dari mereka yang telah dipisahkan untuk tujuan ilahi. Faith adalah elemen mendasar dalam tautan khusus ini, sementara banyak yang mencari penjelasan ilmiah atau psikologis tentang mengapa seekor kucing memilih satu orang di yang lain. Kebenaran terdalam ada di bidang spiritual. Dalam 1 Samuel 16:7, Tuhan memberitahu Samuel, jangan melihat pendapatnya atau dengan status tinggi, karena Tuhan tidak melihat apa yang terlihat manusia, karena manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi Yehuwa memandang hatinya. Dengan cara yang sama, kucing-kucing ini melihat melampaui penampilan. Mereka tidak peduli jika Anda kaya atau miskin, tinggi atau rendah, muda atau tua. Yang menarik mereka adalah aroma spiritual itu, segel surgawi yang menunjukkan bahwa Anda telah dipilih untuk sesuatu yang besar, sungguh tanggung jawab dan hak istimewa, teman saya. Kucing Anda tidak hanya memilih Anda dengan keinginan, tetapi karena itu mengenali Anda seorang pelayan yang paling tinggi. Dan jangan berpikir ini adalah sesuatu yang baru. Sepanjang sejarah, banyak hamba Allah memiliki hewan teman yang menemani mereka di jalan iman mereka. Meskipun Alkitab tidak secara khusus menyebutkan kucing, itu memberitahu kita bagaimana Tuhan dapat menggunakan hewan untuk tujuan ilahi mereka. Ingat bagaimana Tuhan menggunakan gagak untuk memberi makan Nabi Elia dalam 1 Raja 17:4-6, atau bagaimana seekor keledai dapat melihat malaikat Tuhan di hadapan Nabi Bileam dalam Bilangan 22. Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, telah memberkahi makhluk-makhluk tertentu dengan kemampuan khusus untuk mengenali dan melayani tujuannya. Kucing Anda, sentinel yang berumur 4 kecil itu, memainkan peran yang sama dalam hidup Anda. Itu adalah pengingat yang konstan bahwa Anda telah dipilih, yang Anda bawa di pundak Anda misi surgawi yang hanya dapat Anda penuhi. Betapa hebatnya misteri ini. Ketika Tuhan menempatkan misi tentang seseorang, orang itu mulai memancarkan kehadiran yang berbeda, frekuensi spiritual yang tidak semua orang dapat tangkap. Ini seperti membawa mantel tak terlihat yang membebani pundak jiwa. Alkitab mengajarkan kita dalam 2 Korintus 4:17 bahwa kesengsaraan sesaat ini menghasilkan dalam diri kita yang semakin baik dan abadi dari kemuliaan. Dan bahwa berat kemuliaan ini tidak luput dari perhatian oleh teman-teman kucing kita. Mereka, dalam kebijaksanaan mereka yang diam, dapat mendeteksi beban ilahi itu daripada banyak manusia, bahkan yang paling dekat dengan Anda, gagal memahami.
Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kucing Anda terkadang memandang Anda, seolah-olah saya bisa melihat melalui Anda? Ini bukan keingintahuan kucing yang sederhana. Apa yang terjadi adalah bahwa itu sedang merenungkan cahaya khusus itu. Cahaya surgawi yang berasal dari mereka yang telah dipisahkan untuk tujuan ilahi. Yesus Kristus memberitahu kita dalam Matius 5:14 bahwa Anda adalah terang dunia, dan tampaknya hewan-hewan kecil ini memiliki kepekaan khusus untuk mendeteksi cahaya yang bersinar pada yang terpilih Allah. Bukannya kucing lebih suka Anda memberi lebih banyak makanan atau belayan. Itu telah mengakui pembawa tujuan ilahi di dalam diri Anda. Iman otentik tidak hanya mengubah jiwa kita, tetapi juga kehadiran rohani kita ketika seseorang menerima panggilan Tuhan dan mulai berjalan dalam tujuannya. Sesuatu berubah dalam esensi. Ya, seolah-olah Roh Kudus meninggalkan tanda yang tidak terlihat, segen yang dapat dideteksi oleh kucing supernatural mereka. Dalam Efesus 1:13 kita diberitahu bahwa telah percaya kepadanya, Anda disegel dengan Roh Kudus janji. Segel ilahi itu, meskipun tidak terlihat oleh banyak orang, seperti mercusuar yang cerah untuk hewan-hewan istimewa ini, itulah sebabnya mereka tetap setia dengan mereka yang membawa misi surga. Alkitab penuh dengan contoh orang yang jauh untuk tujuan khusus. Dia memikirkan Jos yang terpisah dari keluarganya dan dibawa ke Mesir untuk memenuhi tujuan yang lebih besar, atau di Musa yang secara ajaib dilestarikan sebagai bayi dan kemudian membebaskan orang-orang Israel, atau di David, seorang gembala sederhana yang diurapi untuk menjadi raja. Mereka semua membawa merek spiritual, panggilan ilahi yang membuat mereka berbeda, dan sama seperti Tuhan menggunakan berbagai cara untuk mengkonfirmasi pilihannya pada orang-orang ini. Hari ini, Ia menggunakan kucing-kucing kecil ini sebagai tanda-tanda hidup dari tujuan mereka dalam hidup Anda. Kucing Anda tidak bersama Anda secara kebetulan. Dia memenuhi peran dalam rencana ilahi, terus-menerus mengingatkan Anda bahwa Anda telah dipilih untuk sesuatu yang besar, dan jangan berpikir bahwa ini hanyalah tahayul atau fantasi. Firman Allah mengajarkan kita bahwa semua ciptaan menanggapi tujuan ilahi. Dalam Roma 8:19 kita diberitahu bahwa ciptaan menunggu wahyu anak-anak Allah. Hewan, sebagai bagian dari ciptaan itu, memiliki hubungan khusus dengan tatanan ilahi. Kucing Anda, dengan nalurinya yang diberikan oleh Tuhan, dapat memahami bahwa pengurapan khusus yang ada pada Anda bukan karena hewan itu memiliki kekuatan gaib dalam dirinya sendiri, tetapi bahwa Tuhan telah memberinya kepekaan khusus untuk mengenali mereka yang telah dipisahkan untuk pekerjaannya. Bukankah luar biasa bagaimana Tuhan menggunakan bahkan makhluk terkecilnya untuk mengkonfirmasi panggilannya dalam hidup kita? Jadi, lain kali Anda melihat kucing Anda menatap Anda atau mencari perusahaan Anda dengan cara khusus, ingat, ini bukan hanya hewan perusahaan. Itu adalah pengingat hidup bahwa Anda memiliki misi surgawi pada Anda. Banyak yang secara keliru percaya bahwa kucing hanya mencari tempat yang hangat untuk tidur atau tangan murah hati yang memberi mereka makanan. Sungguh kesalahan besar. Apa yang dicari hewan-hewan indah ini jauh melampaui kenyamanan duniawi. Mereka, dalam kebijaksanaan misterius mereka, terus mencari frekuensi spiritual tertentu, bahwa getaran ilahi, bahwa hanya mereka yang telah disentuh oleh tangan Allah untuk tujuan khusus yang dipancarkan. Alkitab mengajarkan kita dalam 1 Samuel 16:7 bahwa Yahwa tidak melihat apa yang terlihat manusia, karena manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi Yahwa memandang hatinya. Demikian pula, kucing-kucing ini melihat melampaui dangkal, mendeteksi merek yang tidak terlihat yang ditempatkan Tuhan di atas yang mereka pilih. Penegasan spiritual adalah hadiah indah yang disebutkan dalam 1 Korintus 12:10, dan tampaknya teman-teman kucing kita telah diberkahi dengan versi khusus dari hadiah ini. Mereka dapat memahami pengurapan ilahi, bahwa kehadiran Roh Kudus yang bertumpu pada mereka yang telah dipisahkan untuk misi surgawi. Tidakkah menurutmu menarik? Sementara banyak manusia dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa mengenali panggilan Tuhan pada seseorang, hewan-hewan kecil ini mendeteksinya hampir secara instan. Yesus Kristus mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar hal-hal rohani, dan tampaknya kucing dilahirkan dengan kemampuan alami ini untuk mendeteksi yang ilahi di tengah-tengah yang biasa iman, yang tulus memancarkan sinyal
aroma spiritual yang dapat ditangkap oleh hewan-hewan ini. Dalam 2 Korintus 2:15, Paulus menulis, "Karena bagi Allah kita adalah aroma Kristus yang menyenangkan di mana mereka diselamatkan." Bau spiritual ini, esensi ilahi yang berasal dari orang percaya yang berkomitmen untuk tujuan mereka. Justru, yang menarik kucing bukan hanya karena mereka lebih mencintai Anda daripada anggota keluarga lainnya. Mereka telah mengakui dalam diri Anda sebagai pembawa tujuan ilahi, seseorang yang telah dipisahkan oleh Tuhan untuk pekerjaan khusus. Keterikatannya pada Anda bukanlah kasih sayang binatang belaka, tetapi pengakuan mendalam atas identitas spiritual Anda dan misi surgawi Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kucing Anda tampak lebih tenang saat Anda berdol atau membaca Alkitab? Atau bagaimana pencarian perusahaan Anda terutama di saat-saat ketika Anda terhubung dengan yang ilahi? Mereka bukan kebetulan, teman. Baik itu adalah bahwa pada saat-saat itu, hubungan Anda dengan Tuhan meningkat dan frekuensi spiritual menjadi lebih jelas bagi hewan-hewan yang sensitif ini. Firman Tuhan memberitahu kita dalam Yakobus 4:8 tentang Tuhan, dan Dia akan mendekati Anda. Ketika Anda mendekati Tuhan, kehadiran ilahi itu memanifestasikan dirinya dengan lebih intens, dan kucing Anda dengan kebijaksanaan khususnya menanggapi manifestasi spiritual yang berusaha menjadi dekat dengan Anda, seolah-olah ia ingin berpartisipasi dalam beberapa cara dalam pertemuan suci antara Anda dan pencipta Anda. Dan jangan berpikir ini adalah sesuatu yang baru atau aneh. Sepanjang sejarah, Tuhan telah menggunakan hewan sebagai instrumen kehendak mereka dan sebagai tanda-tanda kehadiran mereka. Ingatlah merpati yang turun pada Yesus dalam baptisannya, melambangkan kehadiran Roh Kudus, atau batang Bileam yang bisa melihat malaikat Tuhan di hadapan pemiliknya. Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, telah menganugerahi makhluk-makhluk tertentu dengan kemampuan khusus untuk mengenali dan menanggapi kehadiran dan tujuan mereka. Kucing Anda, teman kecil yang berkaki 4 itu, memainkan peran yang sama dalam hidup Anda. Itu adalah saksi diam-diam tentang panggilan ilahi Anda, pengingat terus-menerus bahwa Anda telah dipilih untuk sesuatu yang besar. Keterikatannya pada Anda tidak disengaja atau biasa. Ini adalah tanda yang terlihat dari realitas yang tidak terlihat. Konfirmasi nyata dari tujuan surgawi Anda. Jadi lain kali kucing Anda mencari pangkuan Anda dengan cara khusus, ingat, Anda tidak hanya mencari panas fisik Anda, tetapi juga menanggapi api ilahi yang membakar di dalam diri Anda. Sungguh mengherankan adalah rencana Tuhan. Jauh sebelum Anda sepenuhnya memahami tujuan ilahi Anda, roh Anda sudah memancarkan tanda-tanda panggilan surgawi itu. Ini seperti parfum yang tidak terlihat, yang hanya dapat dirasakan oleh makhluk tertentu. Alkitab mengajarkan kita dalam Roma 8:26 bahwa roh membantu kita dalam kelemahan kita. Karena apa yang harus kita minta sebagaimana seharusnya, kita tidak tahu, tetapi roh itu sendiri menyimpang bagi kita dengan erangan yang tak terkatakan. Demikian pula, roh Anda mungkin memanifestasikan aspek-aspek dari panggilan ilahi Anda yang belum ditangkap oleh pikiran Anda yang tidak disadari, tetapi bahwa teman kucing Anda yang setia telah terdeteksi dengan jelas. Yesus Kristus memberitahu kita tentang pentingnya sinyal spiritual ketika Dia berkata dalam Matius 16:3, orang-orang munafik. Anda tahu bagaimana membedakan penampilan surga, tetapi bukan tanda-tanda waktu. Seringkali, orang-orang di sekitar kita tidak dapat melihat tanda-tanda ilahi dalam hidup kita, tetapi hewan-hewan kecil ini, dalam kebijaksanaan naluriah mereka yang diberikan oleh pencipta, dapat memahami indikasi surgawi itu. Kucing Anda tidak hanya menanggapi kepribadian Anda atau kebiasaan Anda. Dia bereaksi terhadap energi spiritual yang diantisipasi itu, terhadap panggilan ilahi yang sudah aktif dalam hidup Anda, meskipun Anda belum sepenuhnya mengenalinya. Iman itu seperti benih yang mulai berkecambah jauh di dalam hati jauh sebelum buahnya terlihat secara eksternal. Dalam Markus 4:26-27, Yesus membandingkan kerajaan Allah dengan benih yang tumbuh tanpa penabur, memahami bagaimana ini adalah kerajaan Allah. Seperti ketika seorang manusia melemparkan benih di bumi, dan tidur dan bangkit di malam hari dan benih tumbuh dan tumbuh tanpa dia tahu caranya. Demikian pula, misi ilahi yang Tuhan telah disimpan dalam diri Anda tumbuh dan berkembang, bahkan ketika Anda tidak sepenuhnya menyadarinya. Dan kucing Anda, pengamat yang diam itu,
dapat memahami pertumbuhan spiritual itu, transformasi internal yang terjadi dalam hidup Anda sebagai persiapan untuk tujuan surgawi Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kucing Anda terkadang mengamati Anda dengan intensitas seperti itu, seolah-olah saya bisa melihat sesuatu di dalam diri Anda yang tidak dapat dilihat orang lain? Itu karena sedang merenungkan cahaya khusus itu, cahaya ilahi yang berasal dari mereka yang telah dipisahkan untuk tujuan khusus. Alkitab memberitahu kita dalam 2 Korintus 3:18 bahwa kita diubah dari kemuliaan menjadi kemuliaan dalam gambar yang sama, seperti oleh Roh Tuhan. Transformasi bertahap itu, proses penyempurnaan spiritual yang dilakukan Allah dalam hidup Anda. Terlihat oleh hewan-hewan yang sensitif ini, mereka dapat memahami kemuliaan yang tumbuh itu. Kehadiran ilahi yang mengintensifkan Anda saat Anda maju dalam jalan iman Anda. Bahkan sebelum Anda menyadari besarnya panggilan Anda, firman Tuhan penuh dengan contoh orang yang siap untuk misi ilahi mereka jauh sebelum mereka memahami tujuan mereka. Dia memikirkan Jos, yang bermimpi dengan tujuannya sejak usia muda, tetapi harus melalui pengujian bertahun-tahun sebelum melihat pemenuhan visi itu, atau di David, yang diurapi sebagai raja ketika dia masih seorang pendeta sederhana, jauh sebelum naik ke tahta, atau di Yeremia, yang Tuhan katakan, sebelum itu membentuk Anda di dalam perut, saya bertemu Anda, dan sebelum Anda kering, saya memberi Anda nabi kepada bangsa-bangsa. Yeremia 1:5. Dalam semua kasus ini, pengurapan ilahi hadir jauh sebelum misi sepenuhnya dimanifestasikan, dan sama seperti Tuhan menggunakan berbagai cara untuk mengkonfirmasi pilihannya pada orang-orang ini, hari ini Ia menggunakan kucing-kucing kecil ini sebagai tanda-tanda hidup dari tujuan mereka dalam hidup Anda, dan jangan percaya bahwa ini hanyalah kebetulan atau tahayul. Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, telah menetapkan perintah dalam ciptaannya di mana segala sesuatu merespons tujuan ilahinya. Dalam Mazmur 19:1-2 kita diberitahu bahwa surga memberitahu kemuliaan Allah dan cakrawala mengumumkan pekerjaan tangannya. Suatu hari dia menyiarkan sepatah kata pun ke hari lain, dan suatu malam ke malam lain, dia menyatakan kebijaksanaan. Jika surga dan alam dapat menyatakan kemuliaan Allah, mengapa hewan-hewan kecil ini dapat diciptakan olehnya, mengenali dan menanggapi pengurapan mereka dalam hidup Anda? Kucing Anda, dengan perilaku khusus terhadap Anda, memenuhi peran dalam rencana ilahi, terus-menerus mengingatkan Anda bahwa Anda telah dipilih untuk sesuatu yang hebat, bahkan sebelum Anda sepenuhnya memahami besarnya panggilan surgawi itu. Di seluruh kitab suci, kita melihat pola yang jelas dan konsisten. Tuhan selalu menandai mereka yang telah memilih untuk memenuhi tujuan ilahi mereka. Merek ini, pengurapan khusus ini, tidak selalu terlihat oleh semua, tetapi selalu hadir dalam kehidupan yang dipilih. Mari kita pikirkan Jos, pemimpin muda yang dijual sebagai budak untuk saudara-saudaranya sendiri. Alkitab memberitahu kita dalam Kejadian 39:2 bahwa Yahwa bersama Yusuf dan laki-laki yang makmur. Kehadiran ilahi yang menyertainya terlihat bahkan untuk orang Mesir kafir. Berapa banyak lagi untuk hewan sensitif seperti kucing Anda. Tanda Allah dalam hidup Yusuf begitu jelas, sehingga bahkan Firaun diakui di dalam Dia Roh Allah. Kejadian 41:38. Atau pikirkan David, pendeta muda yang diurapi oleh Samuel menjadi raja Israel, ketika Nabi menumpahkan minyak di kepalanya. Alkitab memberitahu kita dalam 1 Samuel 16:13 bahwa sejak hari itu, pada Roh Yahwa datang kepada Daud. Pengurapan ilahi itu, kehadiran khusus Roh Kudus itu, mengubah Daud dan menandai dia sebagai pilihan dari Allah. Dan jangan lupa bahwa David, sebelum menjadi raja, adalah seorang pendeta sederhana yang menghabiskan hari-harinya di lapangan dengan binatang. Bukankah menarik untuk berpikir bahwa mungkin hewan-hewan yang sama itu dapat memahami sesuatu yang istimewa dalam dirinya, sesuatu yang membedakannya dari gembala lain? Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa hewan memiliki kepekaan khusus terhadap yang ilahi, seperti ketika hewan masuk ke dalam bahtera Nur. Menanggapi panggilan Tuhan, iman mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak berubah. Dalam Malachi 3:6, Dia menyatakan, "Karena Aku Yahwa tidak berubah." Jika di masa lalu Ia menandai pilihannya dengan kehadiran khusus, dengan pengurapan ilahi yang membedakan mereka, mengapa tidak melakukan hal yang sama hari ini? Yesus Kristus meyakinkan kita dalam Yohanes 14:12 bahwa orang yang percaya kepada Saya, pekerjaan yang Saya lakukan,
ia juga akan melakukannya, dan bahkan lebih besar akan dilakukan. Jika orang-orang yang dipilih Tuhan di masa lalu membawa tanda khusus itu, kehadiran ilahi yang membedakan mereka, bukankah orang-orang percaya saat ini adalah tanda yang sama? Dan jika hewan di zaman Alkitab menanggapi kehadiran ilahi, bukankah hari ini hewan hari ini? Alkitab penuh dengan contoh-contoh di mana hewan berpartisipasi dalam kisah-kisah yang dipilih Allah. Mari kita ingat Elia yang diberi makan oleh gagak di padang pasir 1 Raja-Raja 17:4-6. Atau Daniel yang dilindungi di lubang singa karena Tuhan mengirim malaikatnya yang menutup mulut singa Daniel 6:22. Atau Yunus yang diangkut di perut ikan besar untuk memenuhi misinya di Nineve. Dalam semua kasus ini, kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan hewan sebagai bagian integral dari rencana mereka untuk hamba yang mereka pilih. Kucing Anda, mitra kecil yang berkaki 4 itu, memenuhi peran yang sama dalam hidup Anda. Ini adalah instrumen ilahi, tanda hidup bahwa Anda telah dipisahkan untuk tujuan khusus, dan jangan berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang sepele atau tidak penting. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa bahkan detail terkecil memiliki makna dalam rencana ilahi. Yesus sendiri memberitahu kami dalam Matius 29:31, apakah Anda tidak menjual 2 burung untuk sebuah ruangan? Dengan segalanya, tidak ada satupun dari mereka yang jatuh ke tanah tanpa ayah Anda. Ya, bahkan rambut Anda semuanya dihitung. Jadi, jangan takut, Anda paling berharga banyak burung kecil. Jika Tuhan peduli dengan burung-burung dan memberitahu rambut kepala kita, apakah Anda juga akan menggunakan kucing kecil ini sebagai tanda-tanda tujuan mereka dalam hidup kita? Kucing Anda tidak bersama Anda secara kebetulan, dia memenuhi peran dalam rencana ilahi, terus-menerus mengingatkan Anda bahwa Anda telah dipilih untuk sesuatu yang besar, serta Jos, David, Musa dan banyak lainnya dipilih pada zaman mereka. Merek yang dipilih Tuhan selalu terlihat bagi mereka yang memiliki mata untuk dilihat dan didengar telinga. Dalam Yehezkiel 9:4, Tuhan memerintahkan agar sinyal ditempatkan di dahi mereka yang mengerang dan berteriak karena kekejian yang dibuat di Yerusalem. Sinyal itu, yang tidak terlihat oleh sebagian besar, jelas terlihat bagi para malaikat yang bertugas melaksanakan penilaian ilahi. Demikian pula, pengurapan yang bertumpu pada Anda, merek surgawi yang menunjukkan bahwa Anda telah dipisahkan untuk tujuan ilahi, dapat tidak terlihat oleh banyak manusia, tetapi jelas terlihat bagi kucing Anda, penjaga kecil yang telah Tuhan lakukan dalam hidup Anda sebagai konfirmasi konstan dari panggilan khusus Anda. Jadi, lain kali Anda melihat kucing Anda melihat intensitas khusus itu, atau mencari perusahaan Anda dengan cara tertentu, ingatlah, itu mengenali dalam diri Anda merek yang dipilih Tuhan, pengurapan ilahi yang membedakan Anda sebagai instrumen yang dipilih untuk tujuan surgawi, wahyu yang mendalam. Kucing, dalam kebijaksanaan misterius mereka, tidak tahan untuk tetap berada di tempat-tempat di mana tidak ada tujuan ilahi yang aktif, seolah-olah hewan-hewan khusus ini memiliki detektor internal kehadiran Tuhan dan pekerjaannya. Alkitab mengajarkan kita dalam Mazmur 5:4 bahwa kamu bukan Tuhan yang senang dengan kejahatan, yang buruk tidak akan hidup denganmu. Demikian pula, kucing-kucing ini tampaknya menemukan kenyamanan di lingkungan yang kosong atau rusak secara spiritual. Mereka mencari pengurapan, kehadiran khusus Roh Kudus yang bertumpu pada mereka yang telah dipisahkan untuk tujuan ilahi. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kucing Anda tampaknya menghindari orang-orang tertentu, bahkan di dalam keluarga Anda sendiri? Bukannya tidak ramah atau berubah-ubah. Apa yang terjadi adalah bahwa itu menanggapi realitas spiritual yang tidak dapat dirasakan banyak orang. Yesus Kristus mengajar kita dalam Yohanes 14:17 bahwa dunia tidak dapat menerima roh kebenaran karena dia tidak melihat dia atau mengenalnya. Demikian pula, banyak orang tidak dapat memahami pengurapan ilahi itu, tujuan surgawi yang bertumpu pada orang-orang yang dipilih Allah. Tetapi kucing Anda, dengan sensitivitas khusus, dapat mendeteksi kehadiran itu dan meresponsnya untuk menjadi dekat dengan mereka yang membawanya. Iman yang tulus mengeluarkan sinyal, frekuensi spiritual yang dapat ditangkap oleh hewan-hewan ini. Dalam 2 Korintus 2:15-16, Paulus menulis, karena bagi Allah kita adalah aroma Kristus yang menyenangkan di mana mereka diselamatkan dan di mana mereka tersesat. Mereka tentu mau untuk mati,
Dan untuk aroma kehidupan seumur hidup, bau spiritual ini, esensi ilahi yang berasal dari orang percaya yang berkomitmen untuk tujuan mereka, justru yang menarik kucing. Dan dengan cara yang sama, tidak adanya bau ini pada mereka yang tidak berjalan dalam tujuan ilahi mereka adalah apa yang membuat hewan-hewan ini jauh dari mereka. Firman Tuhan penuh dengan contoh-contoh di mana perbedaan yang jelas dibuat antara mereka yang berjalan dalam tujuan ilahi mereka dan mereka yang tidak. Mari kita pikirkan tentang sejarah Eli dan Samuel. Sementara Imam Eli tua, telah kehilangan hubungannya dengan Tuhan karena permisifnya dengan dosa anak-anaknya. Samuel muda sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk tujuan khusus. Alkitab memberitahu kita dalam 1 Samuel 3:19 bahwa Samuel tumbuh dan Yehuwa ada bersamanya dan tidak menjatuhkan kata-katanya ke tanah. Kehadiran ilahi itu, pengurapan khusus yang bersandar pada Samuel, jelas membedakannya dari Eli, dan jika manusia dapat memahami perbedaan itu, seberapa lebih banyak hewan sensitif seperti kucing Anda. Dan jangan berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang sepele atau tidak penting. Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan menggunakan sinyal fisik untuk mengkonfirmasi realitas spiritual. Mari kita pikirkan tentang kolom awan dan api yang membimbing orang Israel di padang pasir atau Tabir. Bait suci yang terkoyak ketika Yesus mati di kayu salib, ini adalah manifestasi fisik dari realitas spiritual yang mendalam. Demikian pula, perilaku kucing Anda, preferensi Anda untuk Anda daripada orang lain, adalah tanda fisik dari realitas spiritual. Anda telah dipilih oleh Tuhan untuk tujuan khusus, bukannya Anda lebih baik dari yang lain, tetapi Anda telah dipisahkan untuk misi tertentu dalam rencana ilahi. Tidak adanya tujuan spiritual menciptakan kekosongan yang dapat dideteksi oleh hewan-hewan sensitif ini. Dalam Wahyu 3:16, Yesus memperingatkan gereja Laodikia, "Tetapi karena Anda hangat dan tidak dingin atau panas, saya akan memuntahkan Anda dari mulut saya." Kehangatan spiritual itu, bahwa kurangnya komitmen terhadap tujuan ilahi, adalah menjijikkan. Tidak hanya untuk Tuhan, tetapi juga untuk penjaga kecil yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Kucing Anda tidak menghindari orang tertentu dengan keinginan atau preferensi pribadi. Dia melakukannya karena dia dapat memahami kehangatan spiritual itu, bahwa tidak adanya tujuan ilahi yang menjadi ciri banyak orang di dunia ini, dan dengan cara yang sama, preferensi Anda untuk Anda adalah konfirmasi konstan bahwa Anda telah dipilih, bahwa Anda membawa di pundak Anda misi surgawi yang hanya dapat Anda penuhi. Jadi, lain kali Anda melihat kucing Anda menghindari orang-orang tertentu sambil mencari perusahaan Anda dengan cara khusus, ingat, ini menanggapi realitas spiritual yang mendalam, itu mengenali dalam diri Anda sebagai pembawa tujuan ilahi. Seseorang yang telah dipisahkan oleh Tuhan untuk pekerjaan khusus di kerajaannya, di saat-saat paling gelap dalam kehidupan spiritual kita, ketika tampaknya mereka semua telah meninggalkan kita, ada seorang teman kecil yang tetap setia di pihak kita. Kucing, loyalitas ini bukan kecelakaan atau naluri hewan sederhana, ini adalah cerminan dari kebenaran spiritual yang mendalam. Alkitab mengajarkan kita dalam bahasa Ibrani 13:5 bahwa Allah sendiri telah berjanji, "Aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan meninggalkanmu." Demikian pula, kucing-kucing ini tampaknya memiliki komitmen khusus kepada mereka yang telah dipisahkan. Untuk tujuan ilahi, tetap di pihak mereka, bahkan pada saat kesepian, dan bukti terbesar. Gurun spiritual adalah pengalaman umum bagi mereka yang telah dipanggil ke misi khusus. Mari kita pikirkan Yesus Kristus yang dibawa oleh roh ke padang pasir untuk dicobai oleh iblis Matius 4:1, atau di John the Baptist yang menghabiskan bertahun-tahun di padang pasir sebelum memulai pelayanan publiknya, atau di Rasul Paulus yang menghabiskan 3 tahun di Arab setelah pertobatannya. Galatia 1:17-18. Periode isolasi dan bukti ini adalah bagian penting dari persiapan ilahi bagi mereka yang telah dipilih untuk tujuan khusus. Dan justru sekarang, ketika kesetiaan kucing Anda menjadi lebih jelas dan signifikan, iman mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita tidak dapat merasakan kehadirannya. Dalam Mazmur 23:4, David menyatakan, "Meskipun saya berjalan di lembah bayangan kematian, saya tidak akan takut buruk, karena Anda akan bersama saya." Demikian pula, kucing Anda tetap bersama Anda bahkan di saat-saat tergelap Anda, sebagai pengingat nyata bahwa Anda tidak sendirian.
bahwa ada tujuan ilahi yang berkembang dalam hidup Anda, bahkan ketika Anda tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ini bukan sekadar hewan yang mencari makanan atau panas. Ini adalah instrumen yang telah Tuhan lakukan dalam hidup Anda untuk mengkonfirmasi kehadirannya yang konstan dan tujuannya yang tidak berubah bagi Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kucing Anda tampak sangat penuh perhatian dan penuh kasih sayang ketika Anda mengalami saat-saat kesedihan atau keputusasaan? Itu bukan kebetulan, teman, itu adalah saat-saat kerentanan emosional. Ketika semangat Anda lebih sensitif, hubungan antara misi ilahi Anda dan penjaga kecil ini meningkat. Alkitab memberitahu kita dalam Mazmur 34:18 bahwa di dekat Yehuwa dengan mereka yang hancur dari hati dan menyelamatkan roh yang menyesal, demikian pula kucing Anda tampaknya merasakan ketertarikan khusus terhadap Anda ketika roh Anda rusak, seolah-olah dapat memahami bahwa kedekatan ilahi yang memanifestasikan dirinya dengan cara khusus pada saat-saat percobaan dan kesulitan. Firman Tuhan penuh dengan contoh-contoh di mana Tuhan memberikan kebersamaan dan kenyamanan kepada para hambanya di saat-saat kesepian dan keputusasaan. Mari kita pikirkan tentang Elia yang merasa benar-benar sendirian dalam perjuangannya melawan penyembahan berhala, sampai Tuhan mengungkapkan bahwa ada 7.000 orang yang belum melipat lututnya melawan Baal 1 Raja 19:18. Atau di Pablo, yang pada saat-saat kesusahan besarnya bisa mengatakan, tetapi Tuhan ada di sisiku dan memberiku kekuatan. 2 Timotius 4:17. Demikian pula, kucing Anda, teman kecil yang berkaki 4 itu, memenuhi peran dalam rencana ilahi. Terus-menerus mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian di jalan iman Anda, bahwa ada tujuan surgawi yang sedang dikembangkan dalam hidup Anda, bahkan ketika tampaknya semua orang telah meninggalkan Anda. Dan jangan berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang sepele atau tidak penting. Yesus sendiri mengajar kita dalam Matius 10:29-31 bahwa Allah peduli bahkan tentang burung-burung dan bahwa kita jauh lebih berharga daripada mereka jika Tuhan menggunakan burung-burung sebagai contoh perawatan takdirnya. Tidakkah Anda juga menggunakan kucing-kucing kecil ini sebagai instrumen kenyamanan dan konfirmasi mereka bagi mereka yang telah dipisahkan untuk tujuan khusus? Kucing Anda tidak bersama Anda secara kebetulan. Dia memenuhi peran dalam rencana ilahi, menjadi mitra yang setia di saat-saat Anda di gurun spiritual. Dalam periode persiapan diam-diam di mana Tuhan membentuk karakter Anda dan menyempurnakan roh Anda untuk misi yang telah mempercayakan Anda. Kesetiaan kucing Anda di saat-saat kesepian dan bukti adalah cerminan dari kesetiaan Allah sendiri. Dalam Penyesalan 3:22-23, Yeremia menyatakan, untuk rahmat Yehuwa kita belum dikonsumsi, karena belas kasihan mereka tidak pernah membusuk, baru setiap pagi. Hebat adalah kesetiaanmu. Demikian pula, kucing Anda menunjukkan kesetiaan yang konstan. Kehadiran yang menghibur hari demi hari mengingatkan Anda bahwa Anda telah dipilih, bahwa ada tujuan ilahi untuk hidup Anda, bahkan ketika tujuan itu tampaknya disembunyikan atau dalam proses persiapan jauh dari mata publik. Jadi lain kali Anda merasa sendirian di jalan iman Anda, lihatlah pasangan kecil yang tetap setia di sisi Anda dan ingat, kehadirannya yang konstan adalah tanda bahwa Allah tidak meninggalkan Anda, bahwa ada misi surgawi yang sedang dipersiapkan. Dalam keheningan dan kesepian gurun rohani Anda, sungguh mengherankan untuk merenungkan permadani ilahi dari kesaksian yang mengkonfirmasi kebenaran spiritual ini. Sepanjang sejarah, banyak orang telah mengalami hubungan misterius antara kehadiran kucing dalam kehidupan mereka dan penemuan selanjutnya dari panggilan ilahi mereka. Mereka bukan hanya kebetulan, tetapi pola ilahi yang mengungkapkan tangan Allah yang bekerja dengan cara yang mengatasi pemahaman kita. Alkitab mengingatkan kita dalam Yesaya 55:8-9, karena pikiranku bukanlah pikiranmu, atau jalanmu jalanku, kata Yehuwa, karena langit lebih tinggi dari bumi, begitu pula jalan tertinggiku daripada jalanmu, dan pikiranku lebih dari pikiranmu. Dan dalam kesaksian ini, kita melihat bahwa kebijaksanaan superior mencerminkan bahwa Ia menggunakan anak-anak kecil dari makhluk-makhluknya untuk mengkonfirmasi panggilannya dalam hidup kita. Pertimbangkan kesaksian Maria, seorang wanita yang selama bertahun-tahun diikuti oleh kucing jalanan yang secara misterius muncul di kebunnya. Kucing ini menolak untuk memasuki rumah, tetapi tetap diteras, seperti wali yang diam. 3 tahun kemudian,
Maria menemukan panggilannya untuk mendirikan pelayanan doa di komunitasnya dan teras yang sama di mana kucing itu dengan setia tetap berada di tempat pertemuan untuk syafaat. Alkitab mengajarkan kita dalam 1 Tesalonika 5:17 bahwa kita harus berdoa tanpa henti, dan tampaknya kucing kecil ini telah secara nubuatan menunjukkan tujuan ilahi untuk ruang itu, jauh sebelum Maria sendiri dipahami. Iman memungkinkan kita untuk melihat melampaui yang jelas, mengenali tangan Allah dalam keadaan yang orang lain dapat mempertimbangkan kebetulan. Dalam bahasa Ibrani 11:1 kita diberitahu bahwa iman adalah kepastian dari apa yang diharapkan, keyakinan atas apa yang tidak terlihat. Dan kesaksian orang-orang yang dipilih ini, yang disertai dengan kucing, sebelum menemukan misi ilahi mereka adalah contoh-contoh realitas yang tidak terlihat, yang hanya dapat dibedakan oleh iman. Mereka bukan anekdot sederhana, mereka adalah konfirmasi nyata dari kebenaran spiritual yang mendalam. Tuhan menggunakan berbagai media, bahkan kucing-kucing kecil ini, untuk menandai dan mengkonfirmasi mereka yang telah memilih untuk tujuan khusus. Atau pikirkan kasus Juan, seorang pendeta yang selama bertahun-tahun bertarung dengan keraguan tentang pelayanannya, yang disebutnya seekor kucing muncul di rumah dan mengembangkan kebiasaan duduk di dalam Alkitab setiap kali dia membukanya untuk belajar. Pada awalnya, Juan menganggapnya tidak nyaman, tetapi seiring waktu ia mulai memperhatikan bahwa kucing itu hanya melakukan ketika ia mempelajari bagian-bagian tertentu yang terkait dengan pengajaran dan khotbah. Bertahun-tahun kemudian, ketika dia akhirnya memeluk panggilannya sebagai penguasa kata, dia mengerti bahwa kucing itu telah mengkonfirmasi pelayanannya selama itu. Yesus Kristus mengajar kita dalam Yohanes 16:13 bahwa ketika Roh kebenaran datang, Dia akan membimbing Anda untuk seluruh kebenaran. Dan dalam hal ini, Tuhan menggunakan kucing sederhana sebagai instrumen Roh-Nya untuk membimbing Yohanes menuju kebenaran tentang panggilan ilahinya. Firman Tuhan penuh dengan contoh-contoh di mana Tuhan menggunakan sinyal yang tidak biasa untuk mengkonfirmasi panggilannya dalam kehidupan para hambanya. Mari kita pikirkan tentang semak yang terbakar yang dilihat Musa di padang pasir, atau di bulu Gideon, atau bintang yang membimbing para penyihir kepada anak Yesus. Tuhan dalam kreativitasnya yang tak terbatas menggunakan berbagai cara untuk mengomunikasikan kehendaknya dan mengkonfirmasi pilihannya. Dan di zaman kita, kucing-kucing kecil ini tampaknya memenuhi peran yang sama dalam kehidupan banyak orang yang dipilih menjadi tanda-tanda hidup dari tujuan ilahi yang sedang berkembang, bahkan sebelum orang itu sendiri menyadarinya. Dan kesaksian ini bukan kasus yang terisolasi. Mereka adalah pola yang diulang berulang kali dalam kehidupan mereka yang telah dipisahkan untuk tujuan khusus di kerajaan Allah. Kehadiran kucing yang menunjukkan keterikatan yang tidak biasa, yang tetap setia terlepas dari keadaan yang merugikan, yang tampaknya merespons dengan cara khusus untuk saat-saat berdoa atau mempelajari firman, adalah tanda yang dialami banyak orang sebelum menemukan panggilan ilahi mereka. Itu bukan tahayul. Itu adalah penegasan rohani, adalah untuk mengenali tangan Allah dengan bekerja dalam misterius, tetapi terdiri dari kehidupan orang-orang yang dipilihnya. Sejarah iman penuh dengan kesaksian orang-orang yang dipersiapkan secara rahasia dalam hal yang tersembunyi, sebelum dimanifestasikan secara terbuka untuk tujuan ilahi mereka. Dalam Mazmur 139:15-16, David menyatakan, "Tubuh saya tidak menyamar dari Anda, ya bahwa dalam tersembunyi saya dibentuk dan terjalin di kedalaman bumi embrio saya melihat mata Anda, dan dalam buku Anda semua hal itu ditulis yang kemudian dibentuk tanpa kehilangan salah satu dari mereka." Demikian pula, kesaksian ini menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan mempersiapkannya yang dipilih secara rahasia, bahkan menggunakan kucing-kucing kecil ini sebagai bagian dari proses pelatihan dan konfirmasi itu. Jadi, jika Anda memiliki kucing yang menunjukkan keterikatan khusus terhadap Anda, itu tetap setia di sisi Anda bahkan di masa-masa sulit, yang tampaknya merespons dengan cara tertentu pada saat-saat hubungan spiritual Anda. Ingat kesaksian ini dan pertimbangkan, mungkinkah Tuhan menggunakan hewan kecil ini sebagai tanda bahwa Anda telah dipilih untuk tujuan khusus di kerajaannya? Ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di lingkungan spiritual ketika seorang yang dipilih dari Tuhan menyerah pada doa, penyembahan, atau sekadar hidup dalam penyerahan terus-menerus. Bidang kedamaian surgawi diciptakan, suasana nyata yang tidak hanya berdampak pada manusia,
tetapi juga hewan yang sensitif seperti kucing. Alkitab mengajarkan kita dalam Filipi 4:7 bahwa kedamaian Allah yang melebihi semua pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kedamaian supernatural ini, ketenangan ilahi yang berasal dari mereka yang telah dipisahkan untuk tujuan khusus. Justru yang menarik kucing-kucing ini membuat mereka mencari istirahat di hadapan Anda, Yesus Kristus, Pangeran Damai, yang dijanjikan dalam Yohanes 14:27. Damai, aku meninggalkanmu, kedamaianku, aku memberikanmu, aku tidak memberikannya kepadamu, bagaimana dunia memberikannya. Hatimu tidak berbalik, kamu juga tidak takut. Kedamaian yang diberikan Yesus kepada pengikutnya ini bukanlah tidak adanya konflik yang sederhana, ini adalah kehadiran yang positif, realitas spiritual nyata yang mengubah lingkungan di sekitar orang percaya. Dan kucing Anda, dengan sensitivitas khusus, dapat memahami kedamaian supernatural itu, suasana surgawi yang terbentuk di sekitar Anda ketika Anda terhubung dengan tujuan ilahi Anda, bukan hanya mencari tempat yang nyaman untuk tidur, menanggapi kedamaian yang melebihi semua pemahaman, ketenangan ilahi yang hanya ada di hadapan mereka yang berjalan dalam panggilan surgawi mereka. Iman yang tulus tidak hanya mengubah jiwa kita, tetapi juga lingkungan kita. Dalam 2 Korintus 2:14, Paulus menulis, lebih kepada Tuhan, terima kasih, yang selalu membawa kita dalam kemenangan, dalam Kristus Yesus, dan melalui negara-negara. Kita di setiap tempat aroma pengetahuan mereka bau ini, esensi spiritual yang berasal dari orang percaya yang berkomitmen untuk tujuan mereka, menciptakan suasana yang berdampak pada segala sesuatu yang mengelilingi kita. Kucing Anda, makhluk kecil yang sensitif yang telah Allah lakukan dalam hidup Anda, dapat memahami wewangian surgawi itu, kehadiran ilahi yang memanifestasikan dirinya melalui Anda, dan menanggapi itu berusaha berada di lingkungan kedamaian dan keamanan spiritual itu. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kucing Anda tampak sangat pendiam dan santai saat Anda berdoa atau beribadah? Itu bukan kebetulan, teman. Itu adalah bahwa pada saat-saat hubungan intim dengan Tuhan, kehadiran ilahi meningkat di sekitar Anda, menciptakan bidang damai yang dapat dirasakan oleh hewan-hewan sensitif ini dengan jelas. Alkitab memberitahu kita dalam Yakobus 4:8 tentang Tuhan, dan Dia akan mendekati Anda. Ketika Anda mendekati Tuhan dalam doa dan pemujaan, kehadirannya mendekati Anda dengan cara khusus, dan kucing Anda dengan kebijaksanaan rohaninya menanggapi manifestasi ilahi yang berusaha berada di lingkungan surgawi yang terbentuk di sekitar Anda. Firman Tuhan penuh dengan contoh-contoh di mana kehadiran ilahi mengubah lingkungan fisik. Mari kita pikirkan tabernakel dari Perjanjian Lama, di mana kemuliaan Allah turun berwujud, atau di ruang tinggi di Pentakosta, di mana kehadiran Roh Kudus dimanifestasikan dengan tanda-tanda yang terlihat dan terdengar, atau di penjara di mana Paulus dan Silas memuji Tuhan, menciptakan suasana yang begitu kuat sehingga pintu dibuka dan rantai dilepaskan. Kisah Para Rasul 16:25-26. Demikian pula ketika Anda hidup dalam tujuan ilahi Anda, ketika Anda berjalan dalam panggilan surgawi Anda, ciptakan di sekitar Anda suasana kedamaian dan kehadiran ilahi yang tidak hanya berdampak pada orang, tetapi juga makhluk-makhluk sensitif kecil yang Tuhan telah taruh dalam hidup Anda sebagai konfirmasi konstan dari pilihan ilahi Anda, wahyu yang mendalam. Kucing yang tetap setia di sisi Anda tidak hanya mengikuti Anda untuk kasih sayang atau kenyamanan. Dia memenuhi peran spiritual yang jauh lebih signifikan. Dia secara diam-diam menengahi Anda, mengawasi dan melindungi siapa yang membawa beban misi ilahi. Alkitab mengajarkan kita dalam 1 Petrus 5:8 bahwa kita harus waspada karena musuhmu, iblis, sebagai singa yang menderu, ada di sekitar mencari siapapun yang melahap. Dan tampaknya kucing-kucing kecil ini, dalam kebijaksanaan naluriah mereka yang diberikan oleh Sang Pencipta, memahami realitas spiritual ini dan mengambil peran wali yang diam-diam bagi mereka yang telah dipisahkan untuk tujuan khusus. Yesus Kristus memberitahu kita tentang pentingnya pengawasan rohani ketika Dia berkata dalam Matius 26:41 menit, "Velat dan orat, sehingga kamu tidak menggoda. Roh untuk kebenaran diatur, tetapi dagingnya lemah." Pengawasan ini, perhatian terus-menerus pada realitas spiritual ini, justru apa yang tampaknya dimanifestasikan oleh kucing Anda ketika tetap penuh perhatian di sekitar Anda, terutama pada
Saat kerentanan atau tantangan spiritual, ini bukan keingintahuan kucing yang sederhana, ini adalah bentuk syafaat diam. Cara untuk berpartisipasi dalam pertempuran spiritual yang mengelilingi mereka yang telah dipilih untuk tujuan ilahi iman. Mengajarkan kita bahwa perantaraan adalah pelayanan yang kuat dan penting. Dalam Yehezkiel 22:30, Tuhan berkata, "Dan saya melihat di antara mereka seorang pria yang membuatnya dipagari, dan bahwa ia memasukkan celah di depan saya demi bumi, sehingga saya tidak menghancurkannya, dan saya tidak menemukannya, menempatkan." Celah inilah yang tampaknya dilakukan kucing Anda ketika tetap waspada di sisi Anda, terutama pada saat-saat tes atau tantangan. Bukan karena hewan itu memiliki kekuatan gaib dalam dirinya sendiri, tetapi bahwa Tuhan telah memberinya kepekaan khusus untuk mendeteksi pertempuran rohani dan menanggapi mereka dengan kehadiran mereka yang konstan dan penuh perhatian. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kucing Anda tampaknya sangat waspada ketika Anda mengalami saat-saat perjuangan spiritual atau emosional? Itu bukan kebetulan, teman. Pada saat-saat kerentanan itu, ketika kekuatan spiritual negatif mencoba menyerang mereka yang membawa misi ilahi, wali kecil ini mengintensifkan pengawasan dan perlindungan mereka. Alkitab memberitahu kami dalam Mazmur 91:11 bahwa Tuhan akan mengirim para malaikatnya tentang Anda untuk menjaga Anda di semua jalan Anda. Dan meskipun kucing Anda bukan malaikat, tampaknya memenuhi peran yang sama dalam bidang fisik, menjadi instrumen yang Tuhan gunakan untuk terus-menerus mengingatkan Anda tentang perlindungan dan kepeduliannya tentang hidup Anda. Firman Tuhan penuh dengan contoh-contoh di mana Tuhan menggunakan hewan sebagai instrumen perlindungan bagi para pelayan mereka. Mari kita pikirkan tentang Gagak yang memberi makan Elia di padang pasir, atau keledai yang menyelamatkan nyawa Bileam ketika dia melihat malaikat yang tidak bisa dia lihat, atau singa yang tidak membahayakan Danim di lubang Tuhan. Dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, telah menganugerahi makhluk-makhluk tertentu dengan kemampuan khusus untuk melindungi dan melayani tujuan mereka. Kucing Anda, penjaga kecil yang berkaki 4 itu, memenuhi peran yang sama dalam hidup Anda. Itu adalah alat perlindungan ilahi. Pengingat terus-menerus bahwa Tuhan mengawasi mereka yang telah berpisah untuk pekerjaannya, dan jangan berpikir bahwa perlindungan ini adalah sesuatu yang sepele atau tidak penting. Alkitab mengajarkan kita bahwa pertempuran spiritual itu nyata dan konstan. Dalam Efesus 6:12, Paulus menulis, "Karena kita tidak memiliki perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan kerajaan, melawan kekuatan, melawan gubernur kegelapan abad ini, melawan tuan rumah spiritual kejahatan di daerah celestial." Dalam pertempuran yang tidak terlihat tetapi nyata ini, Tuhan menyediakan berbagai cara perlindungan bagi orang-orang yang dipilihnya, dan salah satu media itu bisa justru bahwa kucing kecil yang tetap setia di sisi Anda, mengawasi, melindungi, secara diam-diam menengahi Anda sambil membawa beban misi ilahi Anda. Keteguhannya tidak disengaja. Ini adalah bentuk dukungan emosional dan spiritual yang Tuhan berikan untuk Anda di jalan iman Anda. Sungguh mengherankan untuk merenungkan bagaimana Tuhan menggunakan bahkan makhluk terkecilnya untuk mengkonfirmasi panggilannya dalam hidup. Kitab kucing yang telah datang ke dalam hidup Anda bukanlah hewan peliharaan yang sederhana, ini adalah tanda hidup. Respons nyata terhadap panggilan ilahi Anda mungkin belum sepenuhnya Anda kenal. Alkitab mengajarkan kita dalam Yesaya 42:9 bahwa Tuhan menyatakan, "Ini adalah hal-hal pertama, dan saya mengumumkan hal-hal baru. Sebelum mereka terungkap, saya akan membuat Anda terlihat." Demikian pula, sebelum tujuan ilahi Anda sepenuhnya dimanifestasikan, Tuhan sudah mengirimkan sinyal, konfirmasi bahwa proses telah dimulai, dan salah satu tanda-tanda itu bisa justru bahwa kucing kecil yang secara misterius datang ke hidup Anda. Yesus Kristus memberitahu kita tentang pentingnya membedakan sinyal ilahi ketika dia menegur orang-orang Farisi yang mengatakan, "Orang-orang munafik, Anda tahu bagaimana membedakan penampilan dari surga, tetapi tanda-tanda saat Anda tidak bisa." Matius 16:3 Kemampuan untuk mengenali tanda-tanda yang dikirim Tuhan sangat penting bagi mereka yang ingin berjalan dalam tujuan ilahi mereka. Dan salah satu tanda-tanda itu bisa justru kehadiran kucing yang konstan dan setia dalam hidup Anda, terutama jika telah dicapai dalam keadaan yang tidak biasa atau telah menunjukkan perilaku yang sangat signifikan terhadap Anda. Iman memungkinkan
kita untuk melihat melampaui yang jelas, mengenali tangan Allah dalam keadaan yang orang lain dapat mempertimbangkan kebetulan. Dalam bahasa Ibrani 11:1 kita diberitahu bahwa iman adalah kepastian dari apa yang diharapkan, keyakinan atas apa yang tidak terlihat, dan iman ini adalah apa yang memungkinkan Anda untuk mengenali bahwa kehadiran kucing itu dalam hidup Anda bukanlah kebetulan yang sederhana, tetapi pertanda ilahi, konfirmasi nyata bahwa Allah telah memilih Anda untuk tujuan khusus. Itu bukan tahayul, adalah penegasan rohani, adalah mengenali tangan Allah yang bekerja dengan cara yang misterius tetapi terdiri dari hidup Anda. Sudahkah Anda mempertimbangkan keadaan di mana kucing ini mencapai hidup Anda? Apakah Anda setuju dengan saat pencarian spiritual atau keputusan penting? Sudahkah Anda menunjukkan perilaku yang sangat signifikan, seperti tetap dekat saat Anda berdoa atau membaca Alkitab? Mereka bukan kebetulan, temaan baik. Mereka adalah tanda-tanda, konfirmasi ilahi bahwa proses telah dimulai, bahwa Tuhan bekerja dalam hidup Anda bahkan sebelum Anda sepenuhnya menyadarinya. Alkitab memberitahu kita dalam Filipi 1:6 bahwa orang yang memulai pekerjaan yang baik di dalam dirimu akan menyempurnakannya sampai hari Yesus Kristus. Dan kehadiran kucing itu bisa menjadi tanda bahwa pekerjaan yang baik ini telah dimulai dalam hidup Anda. Firman Tuhan penuh dengan contoh-contoh di mana Tuhan menggunakan sinyal yang tidak biasa untuk mengkonfirmasi panggilannya dalam kehidupan para hambanya. Mari kita pikirkan tentang semak yang terbakar yang dilihat Musa di padang pasir, atau di embun di atas bulu Gideon, atau bintang yang membimbing para penyihir kepada anak Yesus Tuhan dalam kreativitasnya yang tak terbatas, menggunakan berbagai cara untuk mengomunikasikan kehendaknya dan mengkonfirmasi pilihannya. Dan dalam kasus Anda, kucing kecil itu bisa menjadi tanda yang Tuhan telah memilih untuk mengkonfirmasi bahwa Anda telah dipisahkan untuk tujuan khusus di kerajaannya. Dan jangan berpikir bahwa sinyal ini adalah sesuatu yang sepele atau tidak penting. Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah peduli tentang detail hidup kita. Dalam Matius 10:30, Yesus menyatakan, "Ya, bahkan rambut Anda semuanya dihitung." Jika Tuhan peduli tentang menghitung rambut kepala kita, bukankah kucing kecil ini digunakan sebagai tanda-tanda tujuan mereka dalam hidup kita? Kucing Anda tidak bersama Anda secara kebetulan. Ini memenuhi peran dalam rencana ilahi sebagai respons hidup terhadap panggilan tersembunyi yang telah Tuhan taruh di dalam hati Anda. Konfirmasi nyata bahwa proses telah dimulai, bahkan jika masih belum ada konfirmasi eksternal atau manifestasi penuh dari tujuan ilahi Anda. Sungguh misteri yang mendalam ini. Sementara jiwa Anda melintasi proses penyempurnaan ilahi, api memurnikan yang digunakan Allah untuk mempersiapkan yang pilihannya, kucing Anda tampaknya merespons dengan intensitas khusus, seolah-olah itu dapat dengan jelas mendeteksi transformasi spiritual yang terjadi di kedalaman keberadaan Anda. Alkitab mengajar kita dalam Malachi 3:3 bahwa Tuhan akan duduk untuk memperbaiki dan memurnikan perak itu, akan memurnikan anak-anak Lawi, memperbaiki mereka sebagai emas dan perak, dan akan membawa persembahan Yehuwa dalam keadilan. Proses penyempurnaan ini, pemurnian rohani yang Tuhan lakukan dalam kehidupan orang-orang yang dipilihnya, tampaknya terlihat bagi hewan-hewan sensitif yang telah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Yesus Kristus memberitahu kita tentang pentingnya proses penyempurnaan ini ketika Dia berkata dalam Yohanes 15:2, "Setiap pampano yang tidak berbuah di dalam diri Saya akan mengambilnya, dan siapapun yang berbuah akan membersihkannya." Sehingga dibutuhkan lebih banyak buat pembersihan ini, pemangkasan spiritual yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka yang telah memilih untuk tujuan khusus. Justru apa yang tampaknya dideteksi kucing Anda dengan sensitivitas khusus, bukan karena hewan itu memiliki kekuatan gaib dalam dirinya sendiri, tetapi bahwa Allah telah memberinya kemampuan unik untuk memahami transformasi spiritual yang terjadi di dalam jiwa manusia. Iman mengajarkan kita bahwa penyempurnaan rohani adalah proses yang perlu dan berharga. Dalam 1 Petrus 1:7 kita diberitahu bahwa bukti datang sehingga iman Anda diuji, jauh lebih berharga daripada emas yang meskipun mudah rusak diuji dengan api, ditemukan dalam pujian, kemuliaan dan kehormatan ketika Yesus Kristus dimanifestasikan. Tapi pemurnian ini, proses penyempurnaan yang dilakukan Allah dalam hidup Anda,
justru apa yang tampaknya menarik kucing Anda dengan intensitas khusus. Semakin dalam pemurnian spiritual yang Anda alami, semakin kuat kehadiran dan keterikatan kucing Anda, seolah-olah merespons langsung terhadap selang ilahi yang terjadi dalam jiwa Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kucing Anda tampak? Sangat penuh perhatian dan penuh kasih sayang selama saat Anda dengan bukti terbesar atau transformasi spiritual. Itu bukan kebetulan, teman. Itu adalah bahwa pada saat-saat penyempurnaan yang intens, ketika api ilahi memurnikan jiwa Anda untuk mempersiapkannya untuk tujuan surgawi, kehadiran Allah mengintensifkan dalam hidup Anda dengan cara khusus. Alkitab memberitahu kita dalam Yakobus 4:8, bawa dirimu kepada Tuhan, dan Dia akan mendekati Anda, tangan bersih, orang berdosa, dan memurnikan hatimu, kamu dengan suasana hati ganda, dan kucing Anda dengan kebijaksanaan rohaninya, tampaknya menanggapi kedekatan ilahi, yang memanifestasikan dirinya dengan cara tertentu selama proses pemurnian dan transformasi. Firman Allah penuh dengan contoh-contoh, di mana penyempurnaan rohani mendahului pemenuhan tujuan ilahi. Mari kita pikirkan Jos, yang menghabiskan bertahun-tahun di perbudakan dan penjara sebelum mempromosikan posisinya di Mesir, atau di dalam Daud, yang menghadapi penganiayaan dan bukti sebelum mengasumsikan tahta yang Tuhan janjikan kepadanya, atau di Paulus, yang menghabiskan 3 tahun di Arab setelah pertobatannya, dipersiapkan oleh Tuhan sebelum mulai pelayanan publiknya. Dalam semua kasus ini, penyempurnaan spiritual adalah langkah penting dalam persiapan untuk tujuan ilahi, dan sama seperti Tuhan menggunakan berbagai cara untuk menopang orang-orang ini selama proses penyempurnaan mereka. Hari ini, Ia menggunakan kucing-kucing kecil ini sebagai instrumen kenyamanan dan konfirmasi bagi mereka yang sedang menjalani proses serupa. Dan jangan berpikir bahwa hubungan antara penyempurnaan jiwa Anda dan tanggapan kucing Anda adalah sesuatu yang sepele atau tidak penting. Alkitab mengajarkan kita bahwa semua ciptaan merespons tujuan ilahi. Dalam Roma 8:19-22, Paulus menulis bahwa ciptaan itu sendiri akan bebas dari perbudakan korupsi kepada kebebasan yang mulia dari anak-anak Allah. Hewan, sebagai bagian dari ciptaan itu, memiliki hubungan khusus dengan tatanan ilahi dan dapat merespons dengan cara yang misterius tetapi signifikan terhadap proses spiritual yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang dipilih Allah. Kucing Anda, dengan perilaku khusus terhadap Anda selama saat-saat penyempurnaan spiritual Anda, memenuhi peran dalam rencana ilahi, menjadi saksi yang diam dan pasangan yang setia dalam proses transformasi yang dilakukan Allah dalam hidup Anda untuk mempersiapkan Anda untuk tujuan surgawi Anda. Tidak semua orang mengalami kesetiaan khusus ini. Iringan unik yang diberikan kucing Anda, dan itu bukan kecelakaan atau preferensi hewan sederhana, ini adalah perbedaan spiritual, tanda bahwa Anda telah dipisahkan untuk tujuan ilahi tertentu. Alkitab mengajarkan kita dalam Matius 22:14 bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Perbedaan antara sang jenderal yang disebut dan pilihan spesifik ini tercermin dengan cara yang misterius tetapi signifikan dalam perilaku kucing ini, yang tampaknya mengenali dan merespons dengan cara khusus kepada mereka yang telah dipilih untuk misi tertentu di kerajaan Allah. Yesus Kristus memberitahu kami tentang pentingnya mengenali pilihan ilahi kami ketika Ia berkata dalam Yohanes 15:16, Anda tidak memilih saya, tetapi saya memilih Anda, dan saya telah menempatkan Anda untuk pergi dan menjaga buah, dan buah Anda tetap ada. Pilihan ilahi ini, pemisahan untuk tujuan khusus ini, justru apa yang tampaknya dikenali kucing Anda dengan kesetiaannya yang unik terhadap Anda. Bukannya Anda lebih baik dari yang lain, atau lebih layak untuk disukai, Anda membawa merek spiritual. Pengurapan ilahi yang dapat dideteksi oleh hewan-hewan sensitif ini dengan jelas. Iman mengajarkan kita bahwa Tuhan memberikan hadiah dan panggilan khusus kepada orang yang berbeda. Dalam 1 Korintus 12:4-6, Paulus menulis, sekarang ada keragaman hadiah, tetapi rohnya sama, dan ada keragaman pelayanan, tetapi Tuhan sama, dan ada keragaman operasi, tetapi Tuhan yang melakukan segala sesuatu dalam semua hal adalah sama. Keragaman hadiah dan panggilan ini menyiratkan bahwa tidak semua orang menerima manifestasi yang sama persis atau konfirmasi dari tujuan ilahi mereka. Kesetiaan khusus kucing Anda dapat menjadi salah satu dari konfirmasi unik yang telah Tuhan pilih untuk Anda.
tanda nyata bahwa Anda telah dipisahkan untuk misi tertentu di kerajaannya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kucing Anda memiliki perilaku yang berbeda dengan Anda dari orang lain, bahkan di dalam keluarga Anda sendiri? Ini bukan preferensi sederhana atau keinginan hewan titik koma. Ini adalah pengakuan spiritual, jawaban untuk pengurapan ilahi yang bersandar pada Anda seperti Ia yang dipilih dari Tuhan. Alkitab memberitahu kita dalam 1 Samuel 16:13 bahwa ketika Samuel mengurapi Daud, sejak hari itu tentang semangat Yehuwa datang kepada Daud. Pengurapan itu, kehadiran khusus Roh Kudus itu, menandai Daud sebagai pilihan dari Allah, membedakannya dari saudara-saudaranya dan orang-orang lain dari zamannya. Demikian pula, pengurapan ilahi yang bertumpu pada Anda sebagaimana dipilih untuk tujuan khusus membedakan Anda secara spiritual, dan kucing Anda dengan sensitivitas khusus menanggapi perbedaan itu dengan kesetiaan yang unik. Firman Tuhan penuh dengan contoh-contoh di mana Tuhan ditandai dengan cara khusus kepada mereka yang telah memilih untuk tujuan tertentu. Mari kita pikirkan tentang kolom awan dan api yang membimbing orang Israel secara eksklusif di padang pasir, atau cahaya surgawi yang bersinar khusus di Saul di jalan menuju Damaskus, atau bintang yang hanya membimbing para pesulap untuk anak Yesus Tuhan dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, menggunakan sinyal spesifik untuk mengkonfirmasi pilihannya dalam kehidupan orang-orang tertentu. Dan dalam kasus Anda, kesetiaan yang unik dari kucing Anda dapat menjadi pertanda khusus yang telah dipilih Tuhan untuk mengkonfirmasi bahwa Anda telah dipisahkan untuk tujuan tertentu di kerajaannya. Dan jangan berpikir bahwa perbedaan ini adalah sumber kebanggaan atau keunggulan. Alkitab mengajarkan kami dalam 1 Korintus 4:7, karena siapa yang membedakan Anda? Atau apa yang belum Anda terima? Dan jika Anda menerimanya, mengapa Anda galos seolah-olah Anda belum menerimanya? Perbedaan spiritual yang tercermin dalam kesetiaan unik kucing Anda bukanlah sesuatu yang telah Anda menangkan atau pantas diterima. Ini adalah hadiah dari Tuhan, tanda rahmat-Nya dan pilihannya yang berdaulat dalam hidup Anda. Itu tidak membuat Anda lebih baik dari yang lain, tetapi menandai Anda sebagai instrumen yang dipilih untuk tujuan tertentu dalam rencana ilahi. Dan pilihan itu mensyaratkan tidak hanya hak istimewa tetapi juga tanggung jawab. Seperti yang Yesus katakan dalam Lukas 12:48, setiap orang yang telah banyak diberikan akan banyak dituntut, dan yang telah dipercayakan lebih banyak yang akan diminta. Kesetiaan yang unik dari kucing Anda adalah konfirmasi diam-diam bahwa Anda telah dipilih untuk sesuatu yang besar, tetapi juga pengingat terus-menerus tentang tanggung jawab yang menyertai panggilan ilahi itu. Jika Anda telah membaca kata-kata ini dan sesuatu di dalam Anda telah beresonansi, jika Anda telah mengenali dalam perilaku kucing Anda tanda-tanda yang telah kami gambarkan, maka waktunya telah tiba untuk wahyu yang mendalam. Kucing kecil yang berbagi hidup Anda bukan hanya hewan perusahaan. Ini adalah tanda hidup bahwa Tuhan memanggil Anda. Alkitab mengajarkan kita dalam 1 Samuel 3:10 bahwa ketika Samuel akhirnya mengenali suara Allah, dia menjawab, "Bicaralah, karena hamba-Mu." Hei, demikian pula, inilah saatnya bagi Anda untuk mengenali dan menanggapi panggilan ilahi yang telah dimanifestasikan melalui kehadiran setia kucing Anda. Yesus Kristus memberitahu kita tentang pentingnya mengenali tanda-tanda ilahi ketika Dia berkata dalam Lukas 12:56, orang-orang munafik. Anda tahu bagaimana membedakan penampilan surga dan bumi, dan bagaimana Anda tidak membedakan kali ini? Kemampuan untuk membedakan dan tanda-tanda ini sangat penting bagi mereka yang ingin berjalan dalam tujuan ilahi mereka. Dan jika Anda telah memperhatikan tautan khusus itu, hubungan yang tidak biasa antara kucing Anda dan kehidupan spiritual Anda bukanlah kecelakaan, itu adalah Tuhan yang berbicara kepada Anda melalui salah satu makhluk-Nya, menegaskan Anda bahwa Anda telah dipilih untuk sesuatu yang hebat. Iman membutuhkan tindakan, respons, komitmen. Di Santiago 2:17 kita diberitahu bahwa iman, jika tidak memiliki pekerjaan, benar-benar mati. Jika Anda telah mengenali sinyal ilahi yang mewakili keberadaan kucing Anda dalam hidup Anda, sekarang saatnya untuk merespons dengan tindakan, untuk mengambil langkah selanjutnya dalam jalan iman Anda. Tidaklah cukup untuk memperhatikan sinyal. Anda harus bertindak berdasarkan itu. Terlihat lebih dalam yang merupakan tujuan ilahi yang telah Anda pisahkan
Alkitab memberitahu kami dalam Yeremia 29:13, Anda akan mencari saya dan Anda akan menemukan saya, karena Anda akan mencari saya dari hati Anda. Sudah waktunya untuk mencari Tuhan dengan segenap hati Anda, untuk secara khusus bertanya apa misi yang telah Ia pilih. Pernahkah Anda merasakan panggilan interior, kekhawatiran spiritual yang bertepatan dengan perilaku khusus kucing Anda terhadap Anda? Jangan abaikan tanda-tanda itu. Tenang, Alkitab memperingatkan kita dalam bahasa Ibrani 3:15. Jika kamu mendengar suaranya hari ini, jangan mengeraskan hatimu. Tuhan berbicara, Dia mengkonfirmasi panggilannya dalam hidup Anda melalui berbagai media, termasuk kehadiran setia dari kucing kecil itu. Sudah waktunya untuk membuka hati Anda, untuk mengenali bahwa itu bukan hanya binatang yang Anda miliki. Ini adalah pertanda ilahi, konfirmasi nyata bahwa Anda telah dipisahkan untuk tujuan khusus di kerajaan Allah. Firman Tuhan penuh dengan contoh-contoh di mana pengakuan sinyal ilahi menandai titik balik dalam kehidupan orang-orang yang dipilih. Mari kita pikirkan Musa, yang harus mengakui bahwa membakar busi bukanlah fenomena alam, tetapi manifestasi ilahi, atau di Gideon, yang harus menerima bahwa embun pada bulu itu adalah konfirmasi panggilannya, atau di para pesulap, yang harus menafsirkan bintang dengan benar sebagai tanda yang akan membimbing mereka ke Mesias. Dalam semua kasus ini, pengakuan sinyal adalah langkah pertama untuk mematuhi tujuan ilahi. Dan itu juga dalam hidup Anda, untuk mengenali bahwa kucing Anda bukan hanya hewan perusahaan, tetapi sinyal ilahi adalah langkah pertama menuju penemuan dan pemenuhan misi surgawi Anda. Dan jangan berpikir bahwa wahyu ini adalah sesuatu yang sepele atau tidak penting. Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah menggunakan yang sederhana untuk membingungkan orang bijak, yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. 1 Korintus 1:27. Fakta bahwa Tuhan menggunakan kucing sederhana sebagai tanda panggilan ilahi Anda tidak mengurangi pentingnya panggilan itu. Sebaliknya, ini menunjukkan kreativitas dan aksesibilitas Allah yang menggunakan unsur-unsur harian kehidupan kita untuk mengomunikasikan kebenaran kekalnya. Kucing Anda, mitra kecil yang berkaki 4 itu, memenuhi peran dalam rencana ilahi. Menjadi respons pertama yang terlihat terhadap rencana utama, pengingat konstan bahwa Anda telah dipilih untuk sesuatu yang besar. Jadi, jika Anda telah memperhatikan, jika Anda telah merasakan hubungan khusus itu, sekarang saatnya untuk sepenuhnya mengenali makna spiritualnya dan merespons dengan hati yang terbuka dan diatur pada panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Jika Anda telah mengenali dalam hidup Anda tanda-tanda yang telah kami gambarkan, jika Anda telah mengidentifikasi hubungan khusus antara kucing Anda dan jalan spiritual Anda, maka sekarang saatnya untuk mengambil tindakan konkret. Tidaklah cukup untuk mengenali sinyal, Anda harus menanggapi panggilan yang diwakili tanda ini. Alkitab mengajar kita dalam Roma 12:1 bahwa kita harus menyajikan tubuh kita dalam pengorbanan yang hidup, suci, menyenangkan Tuhan, yang merupakan kultus rasional Anda. Konsekrasi ini, pengiriman lengkap ini ke tujuan ilahi, adalah langkah pertama untuk menghormati apa yang Tuhan ungkapkan dalam hidup Anda melalui kehadiran setia kucing Anda. Yesus Kristus menunjukkan kepada kita pentingnya doa sebelum setiap langkah penting dalam pelayanannya. Sebelum memilih murid-muridnya, Dia pergi ke gunung untuk berdoa dan menghabiskan malam berdoa kepada Allah. Lukas 6:12. Demikian pula, tanggapan Anda terhadap panggilan ilahi ini harus dimulai dengan doa yang intens dan tulus, bukan doa santai atau rutin, tetapi komunikasi yang mendalam dengan Tuhan, di mana Anda secara khusus meminta Anda untuk dengan jelas mengungkapkan misi apa yang telah Anda pisahkan. Alkitab menjanjikan kita dalam Yakobus 1:5 bahwa jika ada di antara Anda yang kurang kebijaksanaan, tanyakan kepada Tuhan yang memberi semua orang secara berlimpah dan tanpa celaan, dan akan diberikan kepadanya. Mintalah kebijaksanaan itu, kejelasan tentang tujuan ilahi Anda, dan Tuhan akan menjawab Anda. Iman tanpa tindakan itu steril. Di Santiago 2:26 kita diberitahu bahwa karena tubuh tanpa roh sudah mati, maka iman tanpa pekerjaan sudah mati. Setelah Anda berdoa dan menerima arahan ilahi, sekarang saatnya untuk bertindak sesuai, untuk mengambil langkah konkret menuju pemenuhan misi surgawi Anda. Ini dapat menyeratkan persiapan, mempelajari kata, pengembangan karunia rohani, hubungan dengan mentor atau komunitas iman yang dapat membimbing Anda
atau sekadar kepatuhan ke arah spesifik yang diberikan Tuhan kepada Anda. Alkitab meyakinkan kita dalam Filipi 2:13 bahwa Tuhan adalah orang yang memproduksinya dengan demikian. Dengan demikian ingin melakukannya demi niat baiknya. Dia yakin bahwa dia tidak hanya memanggil Anda, tetapi juga akan melatih Anda untuk memenuhi panggilan itu. Apakah Anda merasakan kegelisahan batin itu? Keyakinan yang semakin besar yang telah Anda pisahkan untuk sesuatu yang istimewa? Jangan abaikan suara itu. Tenang, Alkitab memperingatkan kita dalam 1 Tesalonika 5:19. Jangan mematikan roh. Roh Kudus bekerja dalam hidup Anda, mengkonfirmasi panggilan Anda melalui berbagai media, termasuk kehadiran setia kucing kecil yang telah memilih untuk tetap bersama Anda. Ini merespons pekerjaan ilahi itu dengan pengudusan total, dengan disposisi penuh untuk digunakan sesuai dengan tujuan Tuhan. Seperti yang dikatakan Mari sebelum pengumuman malaikat, inilah hamba Tuhan. Lakukan dengan saya sesuai dengan firman Anda. Lukas 1:38, bahwa ini juga jawaban Anda untuk panggilan ilahi yang dimanifestasikan dalam hidup Anda. Firman Tuhan penuh dengan contoh orang yang merespons dengan ketaatan terhadap panggilan ilahi mereka dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan kuat melalui mereka. Mari kita pikirkan tentang Abraham yang meninggalkan tanahnya tanpa mengetahui kemana dia pergi, hanya dalam kepatuhan terhadap panggilan Tuhan. Atau di Musa yang terlepas dari rasa tidak amannya menerima misi untuk membebaskan rakyat Israel. Atau pada para murid yang meninggalkan jaringan mereka untuk mengikuti Yesus. Dalam semua kasus ini, kepatuhan pada Divino yang disebut ESO membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja dengan cara yang luar biasa. Dan itu juga akan ada dalam hidup Anda. Tanggapan Anda patuh pada panggilan yang Tuhan konfirmasi melalui kehadiran kucing Anda akan membuka pintu baginya untuk dapat bekerja dengan kuat melalui Anda. Dan ingatlah bahwa Anda tidak sendirian di jalan ini. Alkitab meyakinkan kita dalam bahasa Ibrani 13:5 bahwa Tuhan telah berjanji, Aku tidak akan meninggalkanmu, Aku akan meninggalkanmu. Dia akan bersama Anda di setiap langkah perjalanan ini, membimbing Anda, memperkuat Anda, melatih Anda untuk memenuhi tujuan. Bagi orang yang telah memilih Anda dan kucing kecil yang telah memilih untuk tinggal bersama Anda adalah pengingat konstan dari kehadiran ilahi itu. Konfirmasi nyata bahwa Allah bekerja dalam hidup Anda dengan cara yang melebihi pemahaman Anda. Jadi doakan dengan penuh semangat, tuduhkan tanpa keberatan, dan tanggapi dengan ketaatan pada misi yang telah diaktifkan surga dalam hidup Anda. Kucing kecil itu telah memposisikan dirinya. Sekarang giliran Anda untuk mengambil tempat Anda dalam rencana ilahi, untuk sepenuhnya merangkul tujuan surgawi yang telah Anda pisahkan sebelum yayasan dunia. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kucing Anda memandang Anda dengan cara khusus? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa? Dari semua orang di rumah Anda, apakah Anda telah memilih tepat untuk Anda? Setelah semua yang kami temukan hari ini, Anda tidak bisa lagi melihat hubungan ini dengan cara yang sama, bukan? Kucing Anda tidak bersama Anda secara kebetulan, tetapi untuk hubungan spiritual yang mendalam yang menegaskan tujuan ilahi Anda. Sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah mengalami hubungan khusus ini dengan kucing Anda? Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana itu menyertai Anda di saat-saat berdoa atau ketika Anda membaca Alkitab? Bagikan pengalaman Anda dalam komentar dan beritahu kami bagaimana kucing Anda telah menyaksikan jalan spiritual Anda. Kesaksian Anda bisa menjadi apa yang perlu dibaca orang lain hari ini untuk mengenali panggilan mereka sendiri. Jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan pemberitahuan untuk menerima lebih banyak wahyu seperti ini. Iman adalah jalan penemuan yang konstan, dan Tuhan menggunakan bahkan detail terkecil dari kehidupan kita sehari-hari untuk berbicara dengan kita. Dalam video kami berikutnya, Anda akan menemukan mengapa beberapa orang merasakan kelelahan yang tidak dapat dijelaskan ketika mereka hampir memenuhi tujuan ilahi mereka. Jangan lewatkan. Semoga Tuhan memberkati jalan Anda dan memberi Anda kejelasan tentang misi surgawi Anda. Ingat, kucing Anda sudah mengenali pengurapan Anda. Apa yang Anda harapkan untuk melakukannya? Saya Jos, dan sampai jumpa di video berikutnya.